wabarakatuh. Apa kabar semuanya para juraganku? Sehat selalu dan bahagia ya. Dan jangan lupa traveling nih. Nah, kali ini spesial sekali ya. Kita berjumpa lagi di YouTube channel aku, Mufid Brigitio. Dan sebelumnya saya memang penghobi traveling, kebanyakan berada di sebuah pulau, terutama Pulau Bali, Pulau Lombok dan sekitarnya. Namun kali ini spesial buat kalian semuanya karena traveling saya bertemakan religius. Nah, tepatnya sekarang saya berada di Jawa Timur, tepat di lokasi Pasuruan ya. Nah, religius di sini saya maksud adalah saya akan mereview tempat ziarah pemakaman waliullah bernama Syahid Arif, tepat di daerah Segorokuro Pasuruan. Yuk, seperti apa lokasi yang saya datangi di sini? Pastinya akan saya review buat kalian semua serta sejarahnya. Oke, lanjut ya. Yuk, terus seperti apa di dalamnya? Yuk. Nah, ini adalah Jalan Pantura atau Pantai Utara, satu-satunya jalan provinsi untuk menuju ke makam Syahid Arif Segorokuro. Nah, di sini terlihat penunjuk arahnya dengan tulisan makam Mbah Syahid Arif Segorokuro. Nah, kita lihat ke samping kiri, di sini ada gapura desa ya, masuk ke situ. Sekarang saya memasuki gapura desa. Terlihat di depan saya sini terdapat perkampungan padat penduduk. Nah, buat kalian yang mau datang kemari tidak perlu khawatir karena jalan di kampung sudah diaspal. Terlihat sekali ya, aspalnya bagus, tidak ada yang berlubang. Nah, di sini saya memakai motor untuk memvideokan buat kalian semuanya. Pokoknya ambil jalan lurus terus ke utara, dan di depan saya di sini ada gapura kedua bertuliskan selamat datang di desa Segorokuro. Nah, lurus saja. Nah, di samping kiri kanan saya terdapat persawahan yang hijau, dan kembali saya memasuki perkampungan padat penduduk. Jadi sangat mudah sekali ya, jalannya lurus saja. Depan terdapat replika Garuda. Terus lurus. Nah, sampai sudah di pesarian atau makam Syahid Arif Segorokuro. Di sini saya akan masuk menuju tempat parkir. Jarak dari jalan raya tadi menuju lokasinya tidak begitu jauh ya, kurang lebih 2,5 km. Nah, inilah lahan parkirnya, sangat luas. Jadi untuk kalian yang membawa rombongan bus atau mobil keluarga bisa leluasa parkir di area sini. Di depan terlihat aula buat beristirahat. Nah, ini banyak mobil minibus parkir. Dan saya sekarang akan masuk ke area parkir motor. Nah, di sini terdapat beberapa kamar buat para peziarah yang kecapean mau istirahat, bisa bermalam secara gratis. Oke, saya langsung masuk ya, lurus, belok kiri dikit. Di sini terdapat penjelasan arah panah. Oke. Ini masjid ya, tepat di atas bukit. Sekarang saya akan menaiki tangga menuju ke masjid. Seperti apa? Yuk ikutin terus ya. Sangat pas banget ya, saya baru nyampe langsung terdengar suara qiraat. Ini menandakan waktu sholat zuhur berjamaah akan tiba. Oke, saya lanjut naik ke atas, menaiki anak tangga ini menuju masjid. Seperti apa wujud di sekeliling masjid ini akan saya review buat kalian ya.
Nah, sampai sudah di masjid. Di sekitar masjid di sini terdapat beberapa pemakaman dan juga terlihat pepohonan besar. Di samping sisi utara masjid ini terdapat anak tangga menurun. Sekarang saya coba mengikuti anak tangga ini ke bawah. Seperti apa view yang tersaji. Nah, sekarang saya mendekati, di depan saya terdapat sebuah pemakaman ya. Yang pastinya tempat pemakaman waliullah. Nah, nampak terlihat ada tulisan pemakaman Mbah Sayyid Abdurrahman. Nah, bisa kalian baca di depan saya ini. Nah, dapat tulisan Mbah Sayyid Abdurrahman. Nampak terlihat para peziarah masih kosong ya. Saya coba untuk memutar kamera saya untuk melihat di sekeliling pemakaman ini seperti apa view atau pemandangannya. Di sekitar area sini sangat rindang sekali karena banyak pepohonan besar. Seperti kalian lihat, ada beberapa anak tangga pula. Sekarang terlihat ada beberapa rombongan ya dari luar kota, kayaknya seperti para jamaah ya, ini lagi tahlilan tepat di makam Mbah Sayyid Abdurrahman. Berhubung terdengar suara azan zuhur, saya break dulu untuk sholat berjamaah. Nanti akan saya review kembali ya. Oke, saya akan naik ke atas menuju masjid. Akhirnya sudah selesai sholat berjamaah zuhurnya. Kini saya akan melanjutkan untuk memasuki area pesarian atau makam Said Arif Segoropuro. Terlihat nampak banyak rombongan memasuki area sini ya. Setelah saya selesai bertawasul dan membacakan tahlilan, saya lanjut keluar dari ruangan pesarian atau makam Said Arif Segoropuro untuk melihat di sekeliling sekitar sini. Seperti apa wujudnya? Yuk ikuti terus ya. Saya coba berjalan ke depan di sini. Nah, nampak di depan saya terdapat area pemakaman umum untuk warga sekitar. Perlu diketahui ya mengenai sejarah riwayat Mbah Sayyid Arif Segoropuro. Nama desa Segoropuro di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan tidak bisa dipisahkan dari cerita tentang Mbah Sayyid Arif, seorang alim asal kota Mekah, Arab sekitar tahun 1520-an yang tinggal di desa itu. Sebelum menjadi desa seperti sekarang, dahulu Segoropuro merupakan hutan belantara, batas laut bersebelahan dengan padepokan Mbah Sayyid Arif.
Jauh sebelum Mbah Syahid Arif menginjak tanah desa Segoropuro, dia merupakan santri dari Mbah Soleh di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kala itu dia bersama kakaknya Mbah Syahid Sulaiman menimba ilmu ke Mbah Soleh. Keduanya, Mbah Syahid Arif dan Mbah Syahid Sulaiman merupakan sosok alim. Ketika menyantri, Mbah Soleh Winongan memprioritaskan keduanya. Sebab saat keduanya istirahat kala itu, dia melihat cahaya di antara keduanya. Kemudian Mbah Soleh memberi tanda dengan membundel pakaiannya. Saat perkumpulan para santri, Mbah Soleh bertanya pada para santrinya, siapakah di antara mereka yang pakaiannya dibundel? Mbah Syahid Arif dan Mbah Syahid Sulaiman pun mengakuinya. Sejak saat itu, Mbah Soleh tahu bahwa keduanya bukan orang sembarangan. Tak hanya menyantri, Mbah Syahid Arif dan Mbah Syahid Sulaiman juga ikut serta memerangi penjajahan Portugis. Mereka ikut membantu Nusantara atau Indonesia keluar dari belenggu jajahan Portugis. Lantaran kealimannya, Mbah Soleh menikahkan putrinya dengan Mbah Syahid Arif. Zaman itu, barang siapa yang sudah menikah, maka wajib menyiarkan Islam ke wilayah yang belum tersentuh syariat Islam. Maka Mbah Syahid Arif pergi ke desa Segoropuro, sedangkan kakaknya Mbah Syahid Sulaiman pergi ke keraton yang kemudian mendirikan pondok Sidogiri. Datanglah Mbah Syahid Arif ke wilayah pesisir tersebut. Kala itu banyak tumbuh pohon tua di sekitarnya. Dia lantas mendirikan sebuah padepokan di sana untuk mendidik warga sekitar. Dengan mudahnya, Mbah Syahid Arif mencabuti sejumlah pohon tua di sana, lalu membangun padepokan. Begitu padepokan berdiri, satu persatu warga datang ke padepokannya untuk menimba ilmu. Ada puluhan santri yang setiap hari menimba ilmu padanya. Namun, karena berdiri di pesisir, para santrinya sering terganggu dengan suara ombak di laut. Apalagi saat aktivitas belajar mengajar di padepokan itu. Menurut mereka, suara ombak itu lebih keras daripada suara Mbah Syahid Arif. Demi kenyamanan santrinya menimba ilmu, Mbah Syahid Arif pun berniat memindahkan tepi laut atau pesisir ke utara, agar suara ombak laut tidak lagi mengganggu santrinya. Maka beliau pun berdoa dengan mengenakan surban dan tasbihnya. Dan ajaibnya, pesisir laut pun lantas pindah sejauh 2 km dari padepokannya. Seketika wilayah padepokan itu menjadi daratan yang hanya dipenuhi pohon-pohon besar. Yang namanya orang alim atau waliullah, logika kita tidak sampai ke sana, ujar Ketua Yayasan Syahid Arif Segoropuro Fatullah usia 50 tahun. Namun ternyata Mbah Syahid Arif merasa sangat bersalah pada Allah, sebab baginya dia sudah mengingkari nikmat Allah. Dia pun menangis sembari memohon ampunan dengan membaca astagfirullah berulang-ulang. Mbah Syahid Arif terus memohon ampunan pada Allah dengan sangat tulus. Tindakannya yang segera jaluk pangapuro itu kemudian dijadikan nama desa itu oleh santrinya menjadi desa Segoropuro atau Segara Jaluk Pangapuro. Supali usia 90 tahun, salah satu warga setempat mengatakan padepokan itu kini menjadi tempat ibadah warga sekitar. Warga menjadikan padepokan itu masjid yang tak jauh dari makam Mbah Syahid Arif. Dan hingga kini pesarian Mbah Syahid Arif sangat ramai dikunjungi warga dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Jember, Probolinggo, dan daerah lainnya. Lalu setiap Jumat Legi suasana pesarian pun penuh. Karena itu pengelola tempat itu pun menyediakan sejumlah fasilitas untuk warga yang datang, seperti parkir, kendaraan besar, bus, dan travel. Sehari-harinya selalu ada orang berkunjung, sekitar puluhan orang dari luar kota katanya. Penjaga parkir Yusuf mengatakan warga yang datang itu tujuannya ngalap berkah, ada yang rombongan bersama keluarganya dan lainnya. Selain itu, orang yang tirakat juga banyak, di antara mereka ada yang tabib, kiai, tokoh politik, dan lainnya. Namun batasannya hanya selama. Nah, itulah sejarah singkat mengenai sang waliullah bernama Syahid Arif Segoropuro. Meskipun sang waliullah ini sudah tiada, namun terasa keberkahannya bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar bisa mendapatkan rezeki melalui berdagang di sekitar area pemakaman yang sudah disediakan, yaitu warung-warung di dekat parkiran kendaraan. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sebelah makam Syahid Arif Segoropuro juga terdapat makam
Sayyid Abdurrahman. Nah, di sini saya akan keliling seperti apa wujudnya. Saya coba ke arah utara. Ini masih lengang ya. Nah, di sebelah makam Sayyid Abdurrahman juga terdapat makam apa ini? Nah, bisa kalian baca ya. Di sini ada tulisan makam Mbah Kendil Wesi. Ini juga seorang waliullah, masih satu keluarga dengan Syed Arif Sgoropuro. Nah, saya memasuki pesarian atau makamnya Mbah Sayyid Kendil Wesi ya, yang masih satu kerabat dengan Syed Arif Sgoropuro. Sekarang saya keluar, tepat berada di depan makam Mbah Sayyid Abdurrahman. Mulai berdatangan para peziarah berkumpul di sini membaca tahlil. Sekarang saya pindah posisi tepat berada di samping pemakaman Mbah Syed Arif Sgoropuro. Nampak lengang ya, padahal tadi ramai dengan ratusan para peziarah. Nampak mulai lengang, mungkin lagi istirahat orang-orang peziarah karena kecapean dari luar kota. Termasuk saya merasa kecapean, butuh istirahat. Singkat cerita nih, dari tadi berputar-putar mengelilingi area pesarian atau pemakaman Syed Arif Sgoropuro. Gak terasa kaki sama dengkul mulai gemetar, dan terdengar suara qiraat menunjukkan waktunya sholat asar berjamaah tiba. Dan saya akan melanjutkan menaiki anak tangga ini menuju ke masjid yang ada di bukit. Yuk, seperti apa view yang tersaji atau pemandangannya yang ada di sekitar masjid ini. Pokoknya spesial ya buat kalian semuanya. Nah, sekarang saya mendekati ruangan masjid sekalian mau iktikaf dan sholat berjamaah asar. Semoga berkah ya, amin. Quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Alhamdulillah sudah selesai sholat berjamaah asar. Kini saya berada di lokasi area parkiran kendaraan. Nampak terlihat banyak sekali para peziarah dari luar kota berdatangan. Jadi semakin sore semakin ramai ya ini. Sungguh luar biasa, semoga berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai sudah percobaan saya bersama kalian para juranku. Nah, agendakan ya kalian untuk berwisata religi tepat di daerah Desa Segoropuro Pasuruan, yaitu di pemakaman seorang waliullah bernama Syed Arif yang cukup terkenal di daerah Pasuruan ini. Dan nantikan di destinasi selanjutnya bersama YouTube channel aku Mufid begitu ya. Yuk, sampai ketemu lagi di destinasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.